Oke, hasilnya seperti ini Mas Bro ya, hasilnya Could try to seperti play, ini. but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, selamat siang. Ketemu lagi dengan Demul Fishing Mas Bro. Di video sebelumnya saya sempat review atau unboxing body atau cangkang dari Soft Frog ini ya Mas Bro. Di video kali ini saya coba share sedikit yang saya tahu perihal rangkaian untuk Soft Frog ya, rangkaian double hook untuk Soft Frog ini seperti apa, cara membuatnya, terus bahan-bahannya apa aja. Jadi di video kali ini saya akan coba bikin tutorialnya ya Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung kita ke tutorialnya, check it out. Oke Mas Bro, kita buka dulu rangkaian double hook dari bodinya ya Mas Bro, dari body Soft Frognya. Nah seperti ini Mas Bro rangkaian pancingnya. Nanti saya bikin cara merangkainya step by step ya Mas Bro, dari awal sampai akhir. Oke Mas Bro, langsung saja ke pengerjaan rangkaiannya ya Mas Bro. Kita singkirkan dulu ini. Oke, jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain adalah kail double hook ya Mas Bro. Ini kail double hooknya dua macam Mas Bro. Jadi ada yang 90 derajat dan ada juga yang 60 derajat Mas Bro. Nih, jadi bedanya jarak renggang antara kail yang ini sama yang ini jaraknya 60 derajat. Kalau yang ini dia agak lebar Mas Bro, ini yang 90 derajat Mas Bro. Nah, oleh karena itu untuk ukuran double hook nanti disesuaikan saja dengan body Soft Frognya ya Mas Bro. Untuk ukuran lebar sama panjang double hooknya disesuaikan dengan ukuran panjang sama lebar Soft Frognya Mas Bro. Nah seperti ini. Ini kalau memang Soft Frognya lebih sempit, kurang lebar ya, ini nanti pakai yang 60 derajat. Ini kayaknya pas tuh Mas Bro tuh. Kita nanti coba pakai yang 60 derajat yang lebih rapat Mas Bro. Oke, kita singkirkan ini Mas Bro. Kita pakai yang 60 derajat ya. Ini butuh satu aja dulu. Kemudian bahan selanjutnya adalah satu buah blade Mas Bro. Blade itu semacam sendok ya Mas Bro, tapi ada lubangnya nih. Fungsinya ini nanti kalau di retrieve atau digulung ini berputar Mas Bro. Ini nanti akan menimbulkan arus atau riak di air ya Mas Bro. Nanti akan mengganggu si predator ikan gabus tersebut Mas Bro. Kemudian bahan selanjutnya adalah selang bakar Mas Bro, seperti ini potongan kecilnya saya udah potong, saya sesuaikan dengan panjang double hooknya. Kemudian ada timah lipat Mas Bro, ini timah lipat ya. Untuk beratnya sesuaikan saja Mas Bro. Mohon maaf agak berisik karena rumah saya di samping jalan Mas Bro. Jadi untuk timah lipat ini untuk pemberatnya disesuaikan saja dengan body Soft Frognya Mas Bro. Jadi usahakan pemberian pemberat ke Soft Frog jangan sampai Soft Frog nanti pas dilempar jatuh ke air tenggelam Mas Bro. Jadi sesuaikan dengan pemberatnya, kira-kira pas Soft Frog jatuh ke air dia nggak tenggelam Mas Bro, seperti itu kurang lebih. Selain memakai timah lempeng atau timah lipat ya, untuk pemberatnya bisa juga menggunakan
apa namanya, kawat untuk patri ya Mas Bro. Jadi kalau untuk kawat dia langsung ikat. Kemudian bahan selanjutnya adalah 2 buah swivel Mas Bro, atau kili-kili. Kemudian selanjutnya adalah ring split Mas Bro. Ini dia, ini adalah ring split. Ini ring split ini fungsinya untuk mengaitkan atau menyambungkan antara si blade sama ini, sama double hook ya Mas Bro. Ini cukup satu saja, ring split yang ukuran kecil ya, satu saja Mas Bro. Kemudian ada korek api untuk membakar selang bakar. Kemudian jangan lupa Mas Bro, tali PE atau benang ya, untuk mengikat blade ke double hook. Sedikit saja, cuman 15 cm atau 20 cm. Oke Mas Bro, kita langsung merakit saja. Oke, pertama kita ambil double hook Mas Bro, double hook yang sudah kita sesuaikan lebarnya dengan body SF nya. Kemudian kili-kili yang ukuran agak besar kita masukkan ke sini Mas Bro, ujung sini. Nah, kita masukkan ke sini, kita tarik ke sini Mas Bro, ke ujung. Nah, di sini Mas Bro. Tuh, seperti ini Mas Bro. Kemudian kita sisihkan dulu, kita coba rangkai ini swivel satunya sama ini, sama ring split Mas Bro. Kita masukkan Mas Bro ke ring split. Bisa menggunakan tang ya, tang split bisa. Karena saya ada kuku, jadi saya gunakan kuku aja Mas Bro. Kita masukkan ke ring split seperti ini. Kemudian kita kaitkan blade nya ke ring split juga Mas Bro. Ke sini kita masukkan blade nya ke sini ya, lubangnya ada lubang tuh, kita masukkan ke ring split seperti ini Mas Bro. Kita putar sampai masuk. Nah ya, seperti ini Mas Bro. Tuh, seperti ini. Untuk blade juga ini disesuaikan saja ukurannya ya Mas Bro, dengan body soft rocknya. Kalau SF nya kecil, blade nya pakai ukuran S atau M lah, maksimal pakai M. Kalau pakai L kebesaran Mas Bro, nanti bisa-bisa soft rocknya tenggelam. Oke Mas Bro, seperti ini. Kemudian ini kita kaitkan ke sini Mas Bro. Untuk penempatan blade kita taruh di belakang Mas Bro, di sini, biar nanti berputar di belakang Mas Bro. Oke, caranya seperti ini. Saya di sini memakai benang Mas Bro, karena memang saya nggak ada kawat. Kita ikat dulu, nggak apa-apa. Kita ikat dulu di sini. Ikat dulu Mas Bro, biar nanti nggak lepas. Seperti ini Mas Bro, kita ikat ya, ikat di kili-kili ya. Kemudian kita kaitkan ke sini Mas Bro. Tuh, seperti ini Mas Bro. Kita ikat ke body atau ke batang double hook ya Mas Bro. Kita ikat ke sini. Oke, kemudian kita potong Mas Bro. Kita potong di sini. Kita bakar Mas Bro ujungnya biar rapi. Oke, seperti ini Mas Bro. Tuh, hasilnya seperti ini ya.
mudah-mudahan fokus mas bro. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita kasih pemberat mas bro. Ini timah lipatnya kita taruh di sini mas bro. Cara pemasangannya seperti ini mas bro. Tuh, kita lipat di sini. Tuh mas bro, seperti ini ya. Tuh kita lipat di sini. Tuh mas bro, seperti ini ya hasilnya. Tuh pemberatnya. Kemudian kita kasih selang bakar mas bro, biar pemberatnya nggak lari kemana-mana dia. Kita masukkan dari sini mas bro, selang bakarnya seperti ini mas bro. Kita masukkan, nah seperti ini selang bakarnya. Kemudian kita bakar mas bro, selang bakarnya kita bakar biar nanti dia merekat. Kita bakar. Oke, hasilnya seperti ini mas bro ya, hasilnya seperti ini tuh mas bro. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Setelah itu kita masukkan ke bodi mas bro, kita singkirkan, kita masukkan ke bodi esepnya, double hooknya, pakai jarum ya mas bro, pakai benang, pakai jarum. Ini mas bro, pakai jarum jahit ya. Kemudian kita ini kita masukkan ini mas bro, double locknya kita masukkan ke swivel. Kita ikat di sini mas bro. Kemudian kita masukkan ke bodinya dari sini ya, dari belakang kita tusuk pakai jarum mas bro. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan mas bro, kita masukkan sampai dia keluar snapnya mas bro di sini. Oke mas bro, seperti ini kita putar tuh mas bro. Nah jadinya seperti ini mas bro. Kemudian benangnya kita keluarkan. Nah seperti ini mas bro jadinya. Ini pas, dia nggak nyangkut ke rumput, lepas sama bodi, ukurannya panjang sama lebarnya udah pas sama bodi tuh mas bro. Seperti ini dia hasilnya ya mas bro tuh. Jadinya seperti ini mas bro tuh. Oke mas bro. Ya mas bro, sekarang kita coba di air ya mas bro, kita lempar. Nah oke mas bro, ini dia nggak tenggelam, dia mengapung mas bro. Berarti ini beratnya sudah sesuai nih, sudah sesuai dengan panjang lebar bodinya mas bro. Ini panjangnya 3,5 cm ya mas bro. Ini kita retrieve mas bro. Nah itu blade nya dia berputar di belakang mas bro. Ini fungsinya untuk mengganggu si ikan predator
supaya keluar dan menyambar Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba lempar lagi yang ngapung Mas Bro, yang ngapung nggak tenggelam. Ini sudah sesuai beratnya Mas Bro. Oke Mas Bro, sekian dulu, terima kasih.